Rapat koordinasi kegiatan optimalisasi lahan yang dilakukan oleh Ditjen PSP Kementerian Pertanian berlangsung di Bogor pada tanggal 6-7 April 2021. Pertemuan ini dihadiri oleh Ditjen PSP Bapak Sarwo Edi secara online, Ses Ditjen PSP Bapak Gunawan, Kepala Subdirektorat Anggaran Kementerian Keuangan Bapak Iksan, serta 22 dinas penerima kegiatan optimalisasi lahan. Rapat koordinasi ini dilakukan sebagai respon cepat terhadap alokasi bantuan tambahan ABT Kementerian Pertanian untuk mendukung kegiatan ketahanan pangan dengan pendekatan padat karya. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang dalam hal ini sebagai pelaksana kegiatan yang dimaksud segera melakukan langkah-langkah percepatan dalam merealisasikan alokasi bantuan tambahan dengan melibatkan stakeholder terkait seperti Kementerian Keuangan, Kementerian PPN atau Bappenas, dan beberapa kementerian atau lembaga terkait. Kegiatan optimasi lahan rawa itu sampai saat ini realisasinya masih belum. Masih nol, itu bukan kesalahan teman-teman daerah. Memang waktu itu masih kita tahan terkait dengan Ratek karena proses revisi DIPA. Kemarin proses revisi DIPA walaupun dari Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan sudah mengusulkan, namun memang belum bisa kita akomodir karena Kementerian Keuangan tidak mengizinkan dulu revisi sebelum ABT selesai. Dan ABT selesai, keluar terbit ABT pada tanggal 26 Maret. Akhirnya kita segera untuk melakukan proses percepatan pelaksanaan kegiatan optimasi lahan rawa, baik yang reguler maupun kita akan lakukan revisi. Yang berikutnya, yang kedua, kegiatan optimasi lahan rawa ini masuk dalam kelompok padat karya. Dari 1,1 triliun padat karya yang ada di Kementerian Pertanian, atau 38 triliun dari seluruh kementerian lembaga yang mengelola padat karya. Dari 1,1 Kementerian Pertanian itu 900 miliarnya ada di PSP. Tadi yang disebutkan oleh Pak Dirjen, saya ulangi, kegiatan RJIT, pompanisasi, pipanisasi, embung, kegiatan seluruh aspek air yang dikelola melalui tugas pembantuan itu masuk padat karya. Kegiatan JUT yang dikelola oleh pusat masuk padat karya, dan kegiatan optimasi lahan rawa itu masuk padat karya. Pertanyaan saya, apakah mampu kita mengejar ketertinggalan yang optimasi lahan rawa reguler? Dengan posisi saat ini masih nol, saat ini masih ada revisi DIPA. Nah, kita di pertemuan koordinasi dan konsolidasi ini harus kita selesaikan dan kita harus jawab bersama. Itu yang faktor kedua. Faktor ketiga, kita lakukan kegiatan ini. Ternyata kegiatan optimasi lahan rawa itu juga mendapatkan ABT yang nilainya lebih besar daripada reguler, 400 miliar. Nah, ABT ini. Nah, ini juga perlu sikap, perlu strategi, perlu langkah-langkah percepatan. Yang harus kita pastikan bahwa pelaksanaan kegiatan ini bisa dilaksanakan dengan baik. Yang keempat, kegiatan optimasi lahan rawa ini ada komponen kegiatan konstruksi yang memerlukan waktu. Di samping konstruksi ada desainnya, ada SID-nya yang juga memerlukan waktu. Kita sekarang sudah menginjak bulan keempat, artinya kita punya waktu 8 bulan lagi untuk proses pelaksanaan kegiatan dari proses persiapan SID sampai dengan konstruksinya. Yang memang kita harapkan untuk optimasi lahan rawa ini, kalau kondisinya seperti ini, kemungkinan besar dia akan kontribusi kepada musim tanam kedua atau di Okmar. Dan ini harus kita pastikan pelaksanaan kegiatannya bisa dieksekusi. Nah, ini 4 hal yang memang melatar belakangi pertemuan ini. Kalau kegiatan optimasi hampir dikembalikan sempurna itu. Dari regulernya awal di DIPA awal 150.000 hektar Pak Hoya ya, dipotong menjadi 74, sekarang dikembalikan lagi ke 150 kurang lebih. 148.000. Kalau 74 tambah 74, artinya kegiatan optimasi lahan dipulihkan kembali. Ini menjadi sinyal bahwa kegiatan optimasi lahan rawa ini menjadi kegiatan yang prioritas, menjadi kegiatan yang memang menjadi perhatian khusus baik dari Bappenas, dari Kementerian Keuangan,
Jadi kalau ternyata memang belum detail yang kita lakukan, ya silakan agar didetailkan lebih lanjut. Kita sediakan warung untuk revisi DIPA, makanya petugas sakti langsung mengeksekusi revisi di samping. Kalau diputuskan di rapat ruang ini sudah ada pergeseran dan lain-lain, siap gasar geser, langsung sekretariat ambil alih untuk revisi di situ. Makanya kita undang DJA, revisinya mana yang boleh, mana yang tidak, dan lain-lain, kita revisi di samping. Teman-teman sekalian, ini terkait dengan kebijakan penganggaran dalam program pemulihan ekonomi nasional. Jadi khusus untuk 2021 itu pada saat kita menyusun alokasi anggaran di 2021, sebetulnya anggaran Kementerian Pertanian itu tidak sebesar seperti yang sekarang. Kemudian dengan adanya kebijakan pemerintah, dalam hal ini Presiden, adanya refocusing dan juga optimalisasi anggaran. Maka pada penyusunan 2021 itu ada 7 klaster yang menjadi prioritas tambahan anggaran. Nah, dilalahnya barangkali Kementerian Pertanian karena sifat tusinya itu terkait ketahanan pangan, di mana masa pandemi pun Presiden itu khawatir stok pangan nasional itu tidak mencukupi, kemudian juga negara lain sebagai impor juga kemungkinan itu akan membatasi impornya, sehingga pemerintah memutuskan untuk Kementerian Pertanian mendapatkan tambahan anggaran di pagu alokasi 2021. Yang menjadi fokus pemerintah dalam tahun 2021 ini adalah pemulihan sektor ekonomi, atau kalau kami dikenalnya PCPN. Kemudian ada beberapa klaster yang bisa didanai dari PCPN. Ini ada beberapa klaster, ini sektor kesehatan, sektor perlinsos, program prioritas, insentif usaha, dan sektor dukungan UMKM. Nah, ini beberapa sektor ini dijalankan oleh kementerian lain di luar Kementan. Sedangkan Kementan sendiri ini hanya masuk di sektor yang C, yaitu di program prioritas. Dari klaster yang program prioritas, itu ada 2 hal yang masuk menjadi tugasnya Kementerian Pertanian, dalam hal ini adalah PSP. Yang pertama adalah padat karya, kemudian ketahanan pangan. Dengan adanya dampak pandemi, itu banyak masyarakat yang mungkin kehilangan mata pencarian atau pekerjaannya, sehingga seluruh alokasi anggaran kementerian dan lembaga itu pemerintah coba mengarahkan metodologi pengerjaannya itu dilakukan secara padat karya. Ini banyak yang semula itu dilakukan secara padat modal, kemudian dengan adanya dampak pandemi ini dirubah mekanismenya atau metodologinya menjadi padat karya. Ini barangkali yang menjadi fokus pemerintah yang terkait dengan Kementerian Pertanian. Kemudian kalau kita melihat kontribusi Kementerian Pertanian dalam hal ini Ditjen PSP terkait dengan program pemerintah, ini super prioritas programnya pemerintah ya, yaitu ketahanan pangan dan padat karya. Kita lihat alokasi awal di 2021 itu untuk padat karyanya itu adalah 926 miliar. Kemudian untuk rumah besarnya ketahanan pangan itu 731, ini yang di luar padat karyanya. Dengan adanya ABT, ini ada tambahan ABT kemarin. Yang ABT kemarin itu hanya sedikit kementerian lembaga yang mendapatkan alokasi tambahan anggaran. Jadi barangkali mohon dengan adanya sedikit kementerian lembaga yang mendapat tambahan anggaran dan effort juga yang sudah dikeluarkan oleh Pak Ses dan teman-teman sekalian, sehingga pada akhirnya Ditjen PSP itu mendapatkan tambahan anggaran. Harapannya hal tersebut dapat dioptimalkan realisasinya ya.